Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh Rezeki merupakan anugerah atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk, termasuk manusia. Bentuk rezeki beragam, bisa berupa makanan, minuman, kesehatan, keuangan, keluarga, pekerjaan, ketenangan, umur, ilmu, dan hal-hal lainnya yang bisa dirasakan nikmatnya oleh penerimanya. Untuk memperoleh rezeki, Islam memerintahkan pemeluknya untuk berusaha dan bekerja sebagai wasilah mendapatkan rezeki. Dengan berusaha dan bekerja, seseorang bisa menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah rezeki tiap-tiap manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tertukar dengan manusia lainnya. Ada manusia yang diberi kelebihan rezeki dan ada juga manusia yang diberi rezeki yang cukup. Setiap rezeki yang diterima, baik besar ataupun kecil, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijak menggunakan atau membelanjakan rezeki. Lantas, bagaimanakah seharusnya umat Islam memanfaatkan rezeki yang dimilikinya? Apakah rezeki itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja? Simak penjelasannya dalam indahnya Ramadan kali ini. Membahas mengenai rezeki ini menarik sekali karena setiap orang pasti tentunya ingin mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seberapa besarnya pun rezeki yang kita terima, tentunya kita harus mempertanggungjawabkannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Bersama kita sudah ada Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Kangen banget. Kangen banget. Waalaikumsalam. Bisa ketemu beliau rezeki gitu. Nah, kita kedatangan rezeki. Ini cakep temanya nih. Iya. Jadi bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya Ustadz? Masya Allah. Salah satu rizki yang Allah berikan pada saya hari ini apa? Bisa bangun tidur. Iya. Tidur itu dan bisa bangun tidur itu rizki. Iya. Allah punya satu asma namanya Asy-Syakur. Kita disuruh bersyukur atas rezekinya yang diberikan Allah kepada kita. Syukur itu adalah ketika kita mengalokasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kembali di jalan Allah. Oke. Dan bukan cuman kita yang bersyukur Wasil Bram, Allah pun bersyukur kepada kita. Gimana cara Allah bersyukur? Tadi kan kita bicara tuh, Allah punya satu asma namanya Asy-Syakur. Dalam satu hadis dikatakan, seorang laki-laki pernah menyingkirkan satu duri di jalan, dia singkirkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu. Melihat tindakan si laki-laki itu yang menyingkirkan duri di jalan, Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Nah, syukur kalau konteksnya kepada Allah, maka artinya Allah maha memberi apresiasi kepada hambanya. Tetapi kalau syukur itu diatributkan kepada diri kita, maka syukur artinya mengapresiasi Allah dengan cara mengembalikan nikmat yang Allah berikan ini di jalan Allah lagi. Makanya ada beda antara sehat dengan afiat. Apa kabar Mas Ilbram? Sehat ya? Alhamdulillah sehat afiat. Apa itu sehat? Apa itu afiat? Sehat itu berfungsinya organ sesuai dengan fungsinya. Mata bisa melihat. Tapi tidak semua yang sehat itu afiat. Afiat bukan hanya sekedar mata bisa melihat, tetapi penglihatan mata yang dikasih Allah ini diajak untuk melihat yang baik-baik. Difungsikan sesuai dengan apa yang si pencipta mau. Itu afiat. Itulah makna dari syukur itu. Makna dari kita mempertanggungjawabkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Mata, telinga, dan seterusnya. Masya Allah. Oke, Kiai. Ketika kita bersyukur, bagaimana cara kita yang paling tepat untuk mempertanggungjawabkan secara bersyukur ini kepada Allah? Aluna yauma idzin anin na'im. Segala anugerah kenikmatan yang Allah berikan ke muka pada kita di alam hidup ini, itu adalah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Caranya sekarang bagaimana kita gunakannya? Yang pertama adalah gunakan segala apa yang Allah berikan sesuai dengan koridor aturan permainan yang Allah berikan di dalam rule of game kita, apa agama.
Itu pertama nih. Ya, sesuai dengan ajaran agama. Sesuai dengan ajaran agama. Mau dikasih usia juga rezeki. Ya. Itu rezeki anugerah dari Allah. Ya. Berapa banyak orang sekarang ini yang ingin memperpanjang usia, duit nggak ada harganya. Betul. Betul. Untung kita bisa bersyukur alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih diberikan usia panjang. Ya. Allah. Apalagi kiai yang paling panjang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Ya. Kemudian kalau kita berpikir lagi, ada nggak yang namanya orang bisa beli napas, bisa beli waktu? Kan waktu punya Allah. Ya. Makanya lama zala qadamul abdi fasa'alal malaikatu bi arba'ati su'al. Begitu nanti kaki kita tergelincir yaumul kiamah, yang pertama Allah akan mempertanyakan 4 masalah. Yang pertama an umri fi ma'afna, kemana usia kau jalankan selama hidup. Ya. Mulai dari kapan itu akan diminta pertanggungjawabannya? Harusnya tanyanya begitu. Ya. Ya. Kalau usia Allah tanya mulai kita dapat balik, masa balik kita kapan? Sampai wafat kita jangan coba-coba. Allah akan buka tuh rekaman kita semua. Kemana jalan hidup kita, waktu kita yang kita pergunakan satu persatu. Sedetik demi sedetik Allah akan tanya kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul di satu tempat, bisa memberikan pencerahan. Mudah-mudahan jadi cerah buat kita yang hadir dan juga para pemirsa semua yang ada di rumah. Nah ini waktu kita, waktu ini punya Allah. Allah berikan waktu kepada kita gratis, tapi nanti tanggung jawab kembali kepada engkau sendiri. Ya kalau kau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kau salah guna, kau tutup jalan nikmatku untuk jalan kebaikan sesuai koridor aturan yang aku berikan kepada kamu, azabku kau rasakan sendiri. Entah bagaimana semua yang Allah berikan Allah tanya. Termasuk ilmu juga ditanya. Ilmu kita ini Allah berikan, kepandaian, kepintaran kita itu rezeki dari Allah. Enggak semuanya orang mendapat ilmu dan enggak semua orang bisa tahu. Dan enggak semua orang Allah kasihkan ilmu. Tapi ilmu kita buat apa? Apakah ilmu kita hanya untuk kepentingan egoisme kita? Apakah ilmu kita pentingan untuk menipu orang? Apakah ilmu kita manfaatkan untuk kebaikan orang? Semuanya akan ada hitungannya dari Allah. Dan Allah akan perhitungkan kita. Mulai sejak kapan? Mulai ketika ia sudah mendapatkan ilmu, maka disitulah disuruh kita memanfaatkan ilmu. Mudah-mudahan walaupun kita cuma sedikit pengetahuan kita hari ini, kita bisa manfaatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah akan jadi investasi buat kita semua. Bagaimana lagi cara-cara kita untuk mempertanggungjawabkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita? Coba kita dengar dari Gusan seperti apa. Sesaat lagi Gus, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Lanjut lagi di Indahnya Ramadan, masih membahas mengenai mempertanggungjawabkan rezeki dari sudut pandang Islam seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusan, silahkan. Kalau kita mengenal ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia adalah ladang atau jembatan menuju akhirat, maka kita harus mempertanggungjawabkan ladang itu mau diapain. Dan kita harus mengapain. Harus memupuknya, harus memanennya, dan juga harus memanfaatkan dari ladang tersebut untuk menuju ke akhirat nanti. Artinya, ketika aktivitas di sawahnya ini, ladangnya ini, akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Satu tetes pun air misalnya, atau satu pelukan makan pun, itu akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika rezeki yang kita keluarkan, itu akan dicatat oleh Allah mengalirnya kemana. Makanya kalau kita punya rezeki, misalnya kita berikan kepada orang yang tidak beres, misalnya ahli judi, ahli karaoke atau ahli apa seperti itu kan ya. Ahli karaoke itu gimana? Ya. Karaoke nggak bener ya, nggak semua karaoke salah. Al-Karokia yang tidak benar gitu kan. Nah, kita juga akhirnya mendapatkan jariah ketidakbenaran. Maka kalau misalnya memang kita punya kelebihan rezeki, berilah rezeki itu pada kiai-kiai. Yang insya Allah uangnya nggak akan kemana-mana. Nggak jauh-jauh dari membangun pondok, nggak jauh-jauh dari misalnya membangun madrasah dan sebagainya. Nah karena apa? Karena kita sadar bahwa setiap rezeki yang kita terima dan yang kita keluarkan, itu sudah notanya sudah jelas semuanya. Notanya mau kemana, dari mana kemana sudah clear semuanya. Maka hati-hatilah ketika kita diberikan amanah oleh Allah SWT sebuah rezeki, baik itu rezeki ilmu, rezeki rezeki waktu dan lain sebagainya, dan kita tidak mempertanggungjawabkan dari apa yang kita punya, maka sungguh orang itu merugi dan akan menjadi catatan dan bisa pemberat di dalam akhirat nanti. Kita harus tekankan lagi nih, Ustadz, bicara mengenai rezeki. Rezeki ini bukan hanya
uang loh, Iya. tapi macam-macam, bukan hanya material saja, tapi macam-macam. Bisa dijelaskan, Ustaz? Rizki nggak cuma materi, tapi juga imateri. Tidak hanya dalam bentuk uang, tapi kesehatan, lalu kemudian pikiran tenang, itu rizki. Anak-anak yang soleh-soleha, istri dan atau pasangan suami yang baik. Yang soleha. Iya, Masya Allah, itu juga rizki. Jadi rizki itu luas sekali. Iya. Tetapi rizki itu kata Nabi SAW adalah apa yang kamu bisa manfaatkan dan memberi manfaat buat kamu. Yang kita bisa manfaatkan berarti yang bisa kita makan, yang bisa kita pakai. Ini rizki yang bisa kita pakai, yang bisa kita makan. Ada yang sesuatu yang kita makan belum nyampe ke perut kita, sudah muntah. Itu belum rizki kita tuh. Belum nyampe melewati kerongkongan, sudah muntah. Itu belum rizki kita tuh. Rizki adalah sesuatu yang sudah sampai ke kerongkongan, kita bisa nikmati, kita bisa pakai, dan apa yang bisa memberi manfaat kepada kita. Yang bisa memberi manfaat ini yang kita perlu, sedekah. Sedekah itu rizki yang terus mengalir, amal kualitatif, dia terus mengalir. Maka kata para ulama, sedekah itu adalah lampu yang akan menerangi di kubur kita. Tapi amal ini sulit. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Kabir menceritakan, ada seorang syekh ngomong ke santrinya, wahai santri, kamu hati-hati kalau bersedekah akan ada 70 setan yang bergelantungan di tangan kamu, akan sulit buat kamu sedekah. Ada seorang anak muda santrinya yang pengantin baru bilang, Syekh, saya akan buktikan, saya akan pulang ke rumah, saya akan ambil gandum, saya akan sedekah dan kalahkan 70 setan. Dia pulang ke rumah ketemu istrinya nanya, kenapa, mau ngapain, mau sedekah? Sedekah apaan? Gandum. Jangan, kita kan pengantin baru, nanti nggak ngepul nih dapur kita. Ribut, gandum jatuh pecah. Pulang ke masjid, syekhnya nanya, katanya kamu mau ngalahin 70 setan. Kata suaminya, satu setan aja saya nggak bisa. Saya ketemu sama induknya di rumah. Cerita ini menunjukkan bagaimana sedekah itu amal yang baik, tapi ujiannya berat. Tetapi yang berat ini kemudian menjadi petromax di kubur kita. Itulah cara kita bersyukur, salah satunya dengan sedekah. Intinya syukur diambil dari kata syakaro, artinya menampakkan. Lawannya kafaro, menutup. Orang yang menampakkan nikmat Tuhan, dia jadikan nikmat itu di jalan yang baik, dia distribusikan, dialokasikan, itu syukur sebenarnya. Ada yang memberi kurma sukari. Dalam diri kita ada 3 instrumen yang paling penting yang bisa menggerakkan kita menjadi baik dan buruk. Dan 3 instrumen yang Allah berikan di dalam tubuh kita inilah dia akan nanti paling dulu mendapatkan pertanggungjawaban. 1. Inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika mas'ula. Semuanya menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Orang mau baik tergantung bagaimana hatinya. Bisa nggak di hati baik? Dia mendapatkan kebaikan dari mana? Dari pendengaran. Dan juga mendapatkan kebaikan dari mana? Dari penglihatan. Ini 3 organ yang penting nih. Apa? Mata, telinga, hati. Kalau ini dulu dipertanyakan oleh Allah. Bisa nggak kamu melihat kebaikan? Bisa nggak kamu melihat keburukan? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat keburukan? Dan bagaimana perasaan kamu, hati kamu ketika kamu melihat kebaikan? Masya Allah, orang mau sedekah tergantung bagaimana hatinya. Dia tahu sedekah dari mana mata kuping informasinya. Dan dia mau bersedekah dengan ukuran kacamata apa yang dia melihat sedekahnya. Maka oleh karena itu alhamdulillah pagi hari ini banyak kita mendapatkan penjelasan bagaimana kita menata kehidupan yang baik sehingga kita dalam hidup ini juga merupakan suatu perniagaan. Terima kasih Kiai. Baik, mudah-mudahan tausiah hari ini bermanfaat. Kiai Sumarno, Ustadz Azhari, Gusan juga terima kasih. Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan yang dirahmati Allah. Menjelang Idul Fitri, permintaan akan berbagai kebutuhan hari raya tentunya akan makin meningkat. Hal ini pun kerap dimanfaatkan banyak orang untuk berjualan dan menawarkan berbagai macam kebutuhan hari raya, mulai dari makanan hingga pakaian. Idul Fitri memang membawa berkah bagi banyak orang.
Tak jarang, momen ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mencoba berjualan kebutuhan hari raya. Ada yang memang pedagang musiman, atau ada juga yang mulai mencoba untuk berdagang. Perdagangan atau aktivitas jual beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai tauladan umat adalah seorang entrepreneur sejati. Bahkan sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul, baginda Nabi adalah seorang pedagang yang jujur. Namun, seperti apakah aktivitas jual beli yang sesuai syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam aktivitas jual beli? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita. Sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Gus Han. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini menarik sekali. Ini sesuatu yang sering kita hadapi di mana-mana. Apalagi di bulan suci seperti ini mendekati ke Idul Fitri, perdagangan itu semakin banyak. Ya, kita bukan cuma melihat perdagangan di pasar-pasar, tapi sampai di sekitar kita pun semua berdagang. Bahkan tetangga-tetangga kita juga mungkin sudah mulai menawarkan barang dagangannya. Nah, berdagang dilihat dari sudut pandang Islam. Itu yang ideal seperti apa? Saya mulai dari Gus Han terlebih dahulu. Silakan Gus. Ya, ini pembahasan yang menarik ya. Karena terkesan bahwa perdagangan itu selama ini seakan-akan aktivitas yang bukan Islami gitu. Padahal perdagangan itu adalah sunnah Rasul. Dan Rasul telah mencontohkan menjadi pribadi seorang pedagang yang baik, yang jujur, yang amanah, dan mulai dari muda sudah berdagang. Nah, artinya proses perdagangan ini harusnya ditiru oleh generasi-generasi muda kita yang selalu mengatakan kembali ke sunnah. Ketika kita bicara kembali ke sunnah, maka harus ya sunnahnya semuanya, diantaranya adalah keahlian berdagang, keahlian berjual beli, keahlian mencari uang dengan cara entrepreneur. Ini salah satu hadis mengatakan bahwa ketika Nabi besar Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayul kasbi atyab?" Qala amalu rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ketika ditanya sama Rasulullah, apakah pencari nafkah yang paling baik, pekerjaan yang paling baik, dan Rasulullah menjawab, yang paling baik adalah berdagang dari tangan sendiri dengan perdagangan yang jujur. Nah, ini menunjukkan bahwa perdagangan ini sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diperbolehkan, hukum dasarnya adalah mubah, yang kira-kira kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan ini akan menjadi baik. Memang di bulan Ramadan ini kita sadari bahwa konsumerisme itu tinggi, dan ketika ini direspon dengan baik oleh pedagang, itu akan menjadi baik asalkan pedagang juga bijak, jangan memanfaatkan momentum sehingga karena demand and supply-nya tidak imbang, akhirnya harganya dinaikkan setinggi-tingginya. Nah, ketika kita bicara tentang seperti itu, larinya lebih kepada etika berdagang. Etika berdagang dan juga bicara tentang bagaimana pedagang itu amanah, pedagang itu bisa menjaga brandnya. Nah, ini yang harus kita tiru dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika berdagang jujur di dalam memberikan harga dan juga tidak memanfaatkan momentum secara membabi buta. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan, bagaimana kita berdagang dengan baik. Gitu. Menjaga kejujuran berarti kuncinya. Kiai bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ujung ayat itu menarik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan menjadi baik buat kamu semua jikalau kamu mengetahui.
Kata-kata itu coba kita lihat. Artinya ada pesan moral yang tinggi di dalam ayat itu. Allah perintahkan kepada orang yang beriman agar dia di dalam perniagaan itu mendapatkan keselamatan. Sebab di ayat yang sebelumnya Allah nyatakan ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan berniaga, berdagang, tapi Allah haramkan melakukan riba. Artinya antara dagang dan riba nih beda-beda tipis. Nah, ini nih. Oleh karena itu dikasih konsep oleh Allah. Bagaimana caranya kamu selamat daripada siksa Allah? Sebab banyak orang yang bermuka dagang, tapi di dalamnya ada riba. Ya. Wajahnya wajah dagang. Casingnya casing kayak orang berniaga. Tapi di dalamnya ada riba nih. Oleh karena itu Allah bilang, bekali yang pertama tu'minu nabilah. Orang berniaga harus bermoral dulu, dia iman kepada Allah. Jangan dia dagang hanya ngejar cari keuntungan, cari profit, ya cari konsumen yang banyak. Tapi dia nggak sadari bahwa apa yang dia lakukan merugikan kepada pembeli, menipu kepada pembeli, ada gharar di dalamnya, ada riba di isinya, dan juga ada riswah barangkali di dalamnya. Nah ini yang kita khawatir. Kalau riba sendiri itu seperti apa, Kiai? Nah, dalam perdagangan ya? Dalam perdagangan yang bisa terjadi riba adanya perbedaan harga. Umpama cash sekian, kredit sekian. Ada dua harga. Ini kan menarik nih. Iya, jadi begitu kredit jadi naik gitu. Naik, ya. Kalau cash lain. Iya. Nah, ini seringkali terjadi kayak model begini. Perdagangan ini kan ada yang dagang cara musiman di bulan Ramadan nih. Ya. Juga pakai etika dong. Jangan semuanya aja mumpung tadi dibilang ada momen. Memanfaatkan situasi. Mentang-mentang Nabi bilang adalah usaha itu adalah merupakan satu jalan yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan. Dan Rasul mencontohkan bagaimana berdagangnya. Oleh karena itu Nabi setelah Nabi berternak, ngangon kambing, begitu Nabi mulai mengajak dewasa, Nabi menjadi entrepreneur. Pengusaha. Artinya adalah apa? Orang kalau ingin maju ke depan, dia harus menjadi pengusaha. Nah, ini secara filosofinya. Lalu pengusaha yang bagaimana? Yang melahirkan kebaikan. Yang ujungnya nanti akan membawa nilai keberkahan. Nah, keberkahan itu bisa dibahas juga dari keuntungan. Saya mau ke Gusan dulu ya, Kiai. Sebentar ya, Kiai. Bicara soal keuntungan, tadi Gusan bilang keuntungannya yang sewajarnya saja. Wajarnya itu berapa? Gus, misalnya kita beli barang modal gitu, misalnya harganya Rp100, jualnya berapa yang benar itu? Ya, sebenarnya memang tidak ada batasan secara keuntungan, fix ya keuntungan itu, karena memang kan situasi dan kondisi pasti berubah dan berbeda-beda kan. Dengan mungkin harga di Jawa dengan harga di Kalimantan kan pasti berbeda. Di Jayapura juga berbeda. Maka pasti harus dihitung dengan tapi persentasenya nggak ada ya? Tidak ada. Tetapi yang ada adalah adab yang ditetapkan oleh para ulama-ulama gitu. Ada yang kalau bisa sebaiknya maksimal 30%. 30? Ada yang mengatakan seperti itu. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Atau maksimal tiga kali lipatnya, jangan lebih gitu kan. Nah, 300% dong. 300%. Kan tapi kenyataannya bahkan ada yang lebih dari 1000% loh. Kalau kita misalnya berdagang, bahkan ada praktek yang ingin menyembunyikan harga barangnya, misalnya brambang atau bawang gitu kan ya, disimpan untuk menaikkan harga. Nah, itu yang tidak boleh. Penimbunan. Ya, penimbunan. Nah, itu halal tapi tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Nah, sementara thayyibah ini yang perlu kita raih ketika sudah sampai di level halal begitu kan. Karena kehalalan itu saja belum cukup untuk mendapatkan keberkahan di dalam rezeki kita. Gitu. Ada juga kadang-kadang begini tadi saya katakan. Ada case ini goror. Saya bilang kenapa? Dia up itu harga. Lalu dia bikin diskon. Nah, ini yang sekarang terjadi. Up dia itu harga, logika enggak kalau sampai diskon 70%, 80%, enggak masuk otak kan? Gimana cara untungnya gitu? Gimana cara untungnya? Dinaikkan dulu. Dinaikkan dulu itu barang, lalu dia bikin diskon. Itu boleh? Ya jelas sudah merekayasa ini. Ada goror. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat terjebak. Makanya saya sering bilang, kadang-kadang mereka yang berdagang di tempat-tempat yang mewah,
Iya. Ya kayak di mall. Tapi mentalnya lebih buruk daripada pasar tradisional. Kenapa? Pasar tradisional transaksi dengan harga fair apa yang ada. Tapi dia menipu rekayasa seakan-akan karena modal tempat, pajangan yang bagus segala macam dia tata. Ya memang butuh perlu kos. Tapi tidak gitu-gitu amat kali. Iya. Kalau sampai ada diskon 70% berapa modalnya? Oke. Iya. Ya tahan dulu Kiai. Kembali dalam indahnya Ramadan masih membahas mengenai berdagang dalam ajaran Islam seperti apa. Tadi kita bicara mengenai keuntungannya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana aturannya yang baik dalam ajaran Islam. Sekarang kita ingin bicara mengenai personalitinya dari orang ke orangnya. Nah, Rasulullah sendiri mengajarkan seperti apa? Silakan. Ya. Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat sidik, amanah, ada fatonah, ada tablik, dan itu diterapkan dalam perdagangannya. Saya bisa membayangkan, andaikan saja semua pedagang yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini menerapkan 4 hal ini, pasti insya Allah akan makmur dan berkah hidupnya. Gimana? Ya kan? Pertama, sidik, dia jujur dengan timbangannya, dengan takarannya, pasti ukurannya seperti apa, clear, ya kan? Amanah, dia menjaga kualitas barangnya, ya kan? Kualitas barang ini akhirnya dia bisa mendapatkan pelanggan yang long term, karena amanah dengan menjaga kualitasnya. Selama ini kan banyak sekali barang-barang yang ketika dipesan banyak, tiba-tiba kualitasnya turun. Nah itu berarti kita tidak amanah. Yang ketiga yaitu tabligh, dia menjelaskan kekurangannya apa dan menjelaskan kelebihannya apa secara detail kepada pelanggannya. Gitu. Jadi kalau emang barangnya ada kurangnya, ini kurangnya ini ya, tapi ini kelebihannya ini. Tapi dilihat ya poin-poinnya ini. Nah, seperti itu. Itu tablighnya. Dan yang terakhir adalah fatonah. Nah, fatonah ini dia cerdas dalam mencari peluang. Artinya jujur itu di dalam bisnis akhirnya sekarang ini kan terkesan bahwa kalau mau jujur ya nggak bisa kaya. Tapi buktinya kalau ada fatonah, ada celah-celah yang bisa diambil, ada celah kebutuhan orang, dia bisa membaca kebutuhan orang. Kalau wilayah sana bisa melihat pasar ya. Melihat pasar. Kecerdasan di dalam melihat pasar, bukan kecerdasan dalam memainkan harga. Ya kan, kecerdasan dalam memainkan melihat pasar kebutuhannya apa. Nah, itulah unsur khususnya Nabi besar Muhammad SAW di dalam berdagang. Ada sidik, ada amanah, ada fatonah, dan juga ada tablighnya. Kiai, kan memang ketika kita bicara soal personality pribadi kita, dalam berdagang kita ingin memberikan kebaikan kepada orang banyak. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang yang ketika berdagang itu dalam tidak langsung ataupun tidak langsung merugikan orang lain? Nah, misalnya berdagang sembarangan, nutupin jalan, marah sama orang, bagaimana? Nah, inilah yang sekarang mulai terjadi marak di tengah-tengah kita. Makanya tadi dalam ayat itu Allah jelaskan tu'minuna billahi wa rusuli. Ketika dia berniaga dan berbisnis, berdagang, bawa tuh iman. Artinya jangan tuh iman taruh di laci ketika dagang. Maksudnya gimana tuh? Mana bagaimana? Pakailah etika agama. Dimana? Pertama, kalau dia berdagang jangan mengganggu kepentingan umum. Kadang-kadang orang demi berdagang alasannya buat ngidupin anak istri segala macam, tetek mengek jalan dia tutup. Sehingga orang melalui lalang agak terhambat gara-gara dia berdagang. Ya, walaupun barangkali yang lewat nggak marah, cuman di hati ngegerutu. Nah, ada juga kadang-kadang dia berdagang nih yang terutama berdagang musiman, yang nggak punya lapak, yang nggak punya tempat, gelar aja. Nih gelar aja. Nah, memang kadang-kadang juga maaf aja, memang ada juga brokernya, artinya yang memberikan tempat nih, preman-premannya nih. Nah, sehingga pada akhir gilirannya inilah yang akan menghilangkan keberkahan. Berapa banyak orang lewat di hatinya dibelaknat. Jadi kan hilang nih berkahnya. Makanya ada aturan-aturan etika orang berdagang yang baik. Tadi diajar jujur dalam berdagang. Sekedar bukan jujurnya saja. Jujur juga mereka dalam menjaga etika. Ketika dia berdagang, bagaimana adab dan etika dia berdagang. Jangan menyepelekan pembeli, jangan menyepelekan tempat, dan tidak boleh mengganggu jalan, kepentingan umum yang harus diperhatikan baik-baik. Sebab apa? Hasil dari niaga kita, perdagangan kita, itu kita akan berikan kepada keluarga anak istri kita.
Kalau nanti tidak ada keberkahannya, di dalamnya ada bagian laknat orang, apakah nanti akan membawa efek dampak yang berbahaya kepada mentalitas anak kita? Nah inilah yang perlu diperhatikan. Mencari keberkahannya mencari keberkahan. Maka banyak orang mendapatkan keuntungan, belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Wah, iya Masya Allah. Oke Gus, bicara soal ketenangan. Kadang-kadang dalam berdagang kita agak sulit untuk bisa tenang ketika terjadi tawar-menawar Gus. Ya, penjual pembeli tawar-menawar, kenceng akhirnya jadi emosi. Nah Rasulullah sendiri seperti apa melihatnya? Bisa jadi pedagang tersebut masih belum yakin bahwa rezeki itu nggak akan tertukar. Rezeki itu nggak akan tertukar. Kalau misalnya memang mereka tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka, anggap saja itu bukan segmen kita. Dan itu rezekinya bagi yang lain. Sampai sekarang terjadi di Saudi Arabia itu, kalau misalnya kita sering umroh atau berkali-kali ke sana, misalnya ada toko kurma semuanya gitu, ada 5 gitu. Ada satu yang masih belum laku dari pagi misalnya. Nah sekarang terlalu laris, ini bisa jadi langsung tutup, mengarahkan orang lain untuk pergi beli sebelah gitu, suruh ke sebelah. Artinya mentalitas, artinya yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada orang itu sudah nggak akan mungkin tertukar. Jadi nggak usah pakai emosi. Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai memaksakan diri dan lain sebagainya gitu. Orang yang memaksakan diri, orang yang curang dalam berbisnis itu masih belum iman bahwa Allah itu sang pemberi rezeki. Proses transaksi itu hanya ada sebagai perantara saja dari ikhtiar kita. Nah, kalau misalnya kita percaya pada takdir Allah, maka kita diupayakan hanya mengetahui bahwa kita ini diwajibkan untuk berikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Nah, ketika kita sudah berdagang seperti itu, kita nggak mungkin nipu orang. Kita nggak mungkin memaksa orang untuk beli kepada kita. Dan kita tidak perlu bergontok-gontokan dengan mereka. Dan mereka pun calon pembeli kepada kita pun merasa tenang, merasa nyaman, gitu. Jadi kalau misalnya ada kenyamanan, kesalingan yang baik seperti ini, maka itu konsep berdagang dalam Islam itu esensinya di situ. Ada dalam konteks saling menghargai, saling menguntungkan dan sebagainya. Nah, ini nih. Jadi orang berusaha dan berdagang itu bukan sekedar mencari profit, membangun profit, tapi membangun relasi. Membangun relasi, membangun silaturahmi. Jadi kalau mereka membangun persaudaraan dalam perdagangan dengan nilai-nilai apa tadi yang sudah disebutkan, maka akan melahirkan satu kekeluargaan dalam berniagaan. Jadi antara pedagang dan pembeli bukan putus pada waktu transaksi saja. Mereka terus akan berkesinambungan. Karena dalam perniagaan ada silaturahmi. Bisa bersilaturahmi. Ada persaudaraan. Ada persaudaraan dan membangun relasi. Oleh karena itu saya katakan tadi sekali lagi, suruh bawa iman. Dan yang terpenting setelah itu kata Rasulullah, tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dia mau berkorban. Begitu dia dapat untuk kepentingan jalan Allah, membangun persaudaraan, membantu orang yang susah, membantu orang yang tiada, membantu orang yang membutuhkan. Karena harta titipan yang dari Allah berikan kepada kita, di situ dengan melalui jalan perniagaan adalah merupakan satu sarana prasarana untuk kita bisa berjuang di jalan Allah. Orang kalau sama materinya aja sama hartanya medit, bagaimana sama jiwanya? Kan begitu logikanya. Kan logikanya begitu. Iya, betul. Jangan ngomong teriak takbir Allahu Akbar lantas mau berjihad segala macam. Sekarang berani nggak kita ngorbanin apa yang kita punya kita dapat nih? Kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa ke titik ini. Berniaga cuma sekedar cari keuntungan. Perniagaan yang berlimpah ruah, kan tadi saya bilang. Belum tentu yang namanya banyak itu melahirkan berkah. Boleh mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi belum tentu dia mendapatkan ketenangan. Ketenangan ini yang paling mahal, kenyamanan dalam hidup Allah berikan. Karena kita ada cara-caranya. Islam mengajarkan. Bukan sekedar yang namanya duniawi kau kejar, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Benar, jangan kejar. Akhirat mulu juga kita kejar, nggak bagus. Kita juga pentingin dunia juga. Tapi dunia kita jadikan wa dunya mazra'atul akhirah. Mari kita jadikan dunia ini, materi ini adalah
ladang kita untuk mendapatkan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga tentunya tetap mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Ya, Tapi harus beruntung. Harus beruntung. Karena doa kita kan tijarah lan tabur. Iya. Perdagangan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Tapi jangan lupa dalam peruntungan itu juga kita harus ada bayar zakatnya. Oh ya penting. Nanti ada pertanggungjawabannya. Ya, Nanti kita jelaskan Iya kan? dua hal lagi Ya. yang berkaitan di luar dari sidik, amanah, fatona tadi itu. Ya, dua hal tadi, satu pertama yaitu berdoa. Berdoa. Doa harus ada doa di situ, dan yang terakhir adalah zakatnya. Jangan Oke. lupa zakatnya. Itu bicara soal pertanggungjawabannya. Oke. Ini akan kita bahas di segmen selanjutnya Oke. ya pemirsa ya. Pertanggungjawabannya yang seperti apa kita akan bahas sesaat lagi. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh, didukung oleh